Ya, hepatitis masih menjadi momok di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Beberapa hari terakhir, ratusan warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terjangkit virus hepatitis A dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dan hepatitis ini merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Dan berdasarkan jenis virusnya, hepatitis ini terbagi menjadi 5, yakni hepatitis A, B, C, dan E. Dan kita akan coba ulas bersama apa kemudian yang bisa kita kenali dari 5 jenis penyakit hepatitis A ini. Yang pertama kita akan ke hepatitis A dulu yang sangat hangat diperbincangkan khususnya di Pacitan, Jawa Timur adalah wabah hepatitis A yang saat ini memang sudah menjadi kejadian luar biasa. Ada kurang lebih 975 warga di 8 kecamatan di Pacitan ini terjangkit hepatitis A dan saat ini memang masih dalam proses penanganan oleh pemerintah setempat. Dan kalau kita melihat yang terjadi di sana memang sampai saat ini angkanya cenderung bertambah karena memang ada beberapa faktor yang kemudian membuat masyarakat bisa terjangkit oleh virus hepatitis A ini. Yang paling dekat adalah tentang bagaimana higienitas ataupun juga sanitasi pribadi yang begitu dekat dengan virus hepatitis A ini. Jadi memang bisa ditularkan dengan pencemaran kotoran pada makanan atau minuman, air dan juga sanitasi. Dan untuk warga ataupun juga seseorang yang memang terjangkiti hepatitis A ini memang memiliki gejala-gejala awal seperti demam, sakit kepala, mual dan muntah, dan yang pasti ada pembengkakan di hati. Dan ini memang harus langsung bisa dideteksi secara gejala-gejala awal, dan untuk pencegahan ini harus benar-benar bisa menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kita coba lihat bagaimana kemudian virus hepatitis ini adalah hepatitis B. Nah, ini adalah virus hepatitis B yang juga cukup umum terjangkit atau menjangkiti masyarakat di Indonesia. Karena ini memang masih berhubungan dengan sanitasi dan juga kesehatan lingkungan di sekitar. Dan kalau kita lihat dari beberapa literatur, hepatitis B ini memang 95% penularannya hepatitis B ini terjadi saat masa persalinan. Artinya ini memang lebih didominasi oleh ibu yang sedang mengandung ataupun juga yang akan memiliki keturunan begitu. Dan juga gejala yang ditemui adalah lesu, nafsu makan berkurang, demam, nyeri perut sebelah kanan dan kencing berwarna keruh. Dan perlu juga diinformasikan hepatitis B ini juga cukup tinggi di Indonesia. Kita tahu bahwa 71% di Indonesia ini warganya berpotensi untuk terjangkit virus hepatitis B ini. Jadi memang hal-hal yang sudah kronik ini juga harus segera diperiksakan atau langsung dibawa ke pusat kesehatan, karena kalau ini dibiarkan virus ini bisa menyerang hati dengan lebih kronis begitu, dan ada risiko sirosis hati atau hepatoma di sana. Dan berikutnya kita akan coba ke hepatitis C yang ini memang kita ketahui virus yang cukup dominan begitu dan cukup parah kalau memang seseorang sudah terjangkit hepatitis C ini. 80% bisa dipastikan seseorang yang sudah terjangkit virus hepatitis C ini akan mengalami sirosis, bahkan kemudian bisa terindikasi akan mengidap kanker hati. Jadi memang faktor penularannya memang cukup harus diwaspadai melalui jarum suntik ataupun juga bisa ditularkan melalui kontak fisik dengan penderita atau seseorang yang memang sudah mengidap virus hepatitis C ini. Dan selanjutnya kita coba geser ke hepatitis D. Ini kalau kita lihat sejumlah literatur di Indonesia, memang hepatitis D ini cukup jarang ditemukan kasus masyarakat yang terjangkit hepatitis D. Dan
sampai saat ini pun juga belum ditemukan vaksinnya dan vaksin hepatitis B ini juga ditengarai bisa mengurangi resiko terserang hepatitis D dan perkembangbiakan ini yang merupakan dari virus hepatitis B begitu. Selanjutnya kita coba bergeser ke hepatitis E. Ini adalah sejenis virus yang memang tergolong keluarga vaksin RNA, yaitu vaksin yang juga berhubungan dengan bagaimana daya tahan tubuh seseorang, dan ini penularannya melalui visal oral seperti hepatitis A, artinya juga memang bagaimana terkontaminasi dari air liur dari si penderita ataupun juga dari makanan yang sudah terkontaminasi dari seseorang yang menderita atau terjangkit virus hepatitis A. Dan mirip gejalanya dengan flu dan demam serta sakit kepala dan mual. Dan ini memang perlu kita waspadai bahwa sanitasi pribadi ataupun juga lingkungan sekitar yang berhubungan dengan makanan, air bersih, yang inilah yang harus diperhatikan. Karena memang sampai saat ini virus hepatitis A yang terjadi atau yang terjangkit di Pacitan, di 8 kecamatan dari 12 kecamatan di Pacitan, Jawa Timur ini masih dalam penanganan, dan kita berharap bahwa kemudian bisa dilokalisir penyebaran virusnya, tidak akan menular ke 4 kecamatan lain yang sampai saat ini masih harus diperhatikan bagaimana kondisi dari masyarakat di sana.